Penampilanmu Mertuaku sungguh memaksaku memalukan. duduk bersila di lantai pojok Tidak pantas ruangan berada di karena sini. aku dianggap pengangguran yang memalukan di depan tamu sultannya. Namun, Apa-apaan ini? suasana seketika mencekam saat tamu kaya itu masuk, gemetar, dan justru bersimpuh di depanku sambil memanggilku bos. Apa yang akan dilakukan mertuaku saat tahu siapa sebenarnya pemilik perusahaan yang ingin ia ajak kerjasama? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Aroma kopi tubruk yang tajam menusuk hidung Dani pagi itu. Seperti biasa, ia duduk di meja makan kayu yang sudah mulai keropos di bagian kakinya. Di depannya, sebuah laptop tua yang bodinya sudah lecet-lecet terbuka lebar. Jarinya bergerak lincah di atas papan ketik, menciptakan suara ketukan yang beraturan di tengah sunyinya pagi. Bagi orang luar, Dani mungkin terlihat sedang bermain game atau sekadar membuang waktu. Namun, di balik layar itu ada angka-angka besar dan keputusan penting yang sedang ia olah. Sayangnya, bagi mertuanya, pemandangan itu adalah pemandangan yang paling menjengkelkan setiap harinya. Ibu mertuanya, Bu Ratna, datang dari arah dapur sambil membawa nampan berisi sarapan untuk suaminya. Ia sengaja meletakkan nampan itu dengan sedikit bantingan di atas meja, membuat kopi Dani sedikit bergoyang. Dani mendongak, memberikan senyum tipis yang tulus, namun hanya dibalas dengan tatapan sinis. Bu Ratna tidak pernah menyukai Dani sejak awal pernikahan putrinya, Siska. Baginya, Dani adalah beban, seorang laki-laki yang hanya tahu cara menghabiskan listrik di rumah orang tua istrinya, tanpa pernah terlihat pergi ke kantor dengan seragam yang rapi. Kehidupan di rumah itu memang tidak pernah mudah bagi Dani. Setiap hari ia harus menelan sindiran demi sindiran yang keluar dari mulut Pak Broto maupun Bu Ratna. Siska sendiri sebenarnya adalah istri yang baik, namun ia seringkali terdesak di antara rasa cintanya pada Dani dan tekanan dari orang tuanya. Siska sering meminta Dani untuk setidaknya mencoba bekerja di pabrik milik teman ayahnya, agar ayahnya berhenti mengoceh. Dani hanya akan menjawab dengan usapan lembut di kepala istrinya sambil berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja pada waktunya nanti. Pagi ini, ketegangan di rumah itu terasa lebih pekat dari biasanya. Pak Broto keluar dari kamar dengan pakaian yang sangat rapi, seolah-olah akan bertemu dengan pejabat tinggi. Ia mengenakan kemeja batik terbaiknya dan menyisir rambutnya dengan minyak rambut yang sangat klimis. Pak Broto duduk di seberang Dani, lalu berdaham dengan suara yang sengaja dibuat keras. Ia menatap Dani dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu beralih menatap laptop yang masih menyala itu dengan rasa muak yang sangat kentara di matanya. Pak Broto mulai bicara tentang rencana besar hari ini. Ia menceritakan bahwa seorang tamu penting, seorang pengusaha muda yang dijuluki Sultan oleh rekan-rekan bisnisnya, akan datang berkunjung. Tamu itu tertarik untuk melakukan kerjasama besar terkait lahan di pinggir kota yang selama ini menjadi aset kebanggaan keluarga Broto. Pak Broto sangat berharap kesepakatan ini akan mengembalikan kejayaan keluarganya yang sempat meredup. Ia berbicara dengan nada tinggi, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah pria yang memegang kendali di rumah tersebut, bukan menantunya yang hanya bisa duduk diam. Sepanjang pembicaraan itu, Dani tetap tenang. Ia mendengarkan setiap detail yang diucapkan mertuanya tanpa menyela sedikit pun. Dalam hatinya, Dani hanya bisa tersenyum kecil. Ia tahu persapa siapa sosok yang akan datang itu. Namun, ia memilih untuk tetap diam dan tidak ingin merusak antusiasme mertuanya. Bagi Dani, karakter seseorang akan benar-benar terlihat saat mereka merasa berada di atas angin. Ia ingin melihat sejauh mana mertuanya akan memperlakukannya sebagai manusia. Sebelum mereka tahu siapa dia sebenarnya, Siska keluar dari kamar dan mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan sarapan kepada Dani. Namun, sebelum Dani sempat menjawab, Pak Broto sudah memotong pembicaraan. Ia menyuruh Siska untuk fokus membantu ibunya di dapur untuk menyiapkan jamuan terbaik. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam penyambutan tamu agung itu. Dani kembali dianggap sioliola, ia tidak ada di sana. Kehadirannya di ruang makan itu seolah hanya menjadi polusi visual bagi Pak Broto yang sedang bermimpi besar tentang tumpukan uang dari hasil kerjasama tersebut. Doni Ekernia menutup laptopnya perlahan. Ia tidak ingin memancing keributan lebih lanjut di pagi yang sibuk itu. Ia berdiri dan berniat untuk masuk ke kamar. Namun suara Bu Ratna menghentikannya di depan pintu. Bu Ratna memperingatkan Dani agar nanti saat tamu itu datang, Dani tidak perlu muncul di depan rumah. Ia diminta untuk tetap di dalam kamar atau pergi ke belakang agar tidak merusak pemandangan. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang sangat rendah namun tajam, menusuk tepat di ulu hati siapapun yang mendengarnya.
Dani hanya mengangguk pelan sebagai tanda mengerti. Ia tidak merasa sakit hati, karena rasa itu sudah lama berubah menjadi mati rasa. Ia hanya memikirkan bagaimana reaksi mereka jika tahu bahwa tamu sultan yang mereka agung-agungkan itu sebenarnya adalah orang yang selama ini mengejar-ngejar Dani hanya untuk meminta tanda tangan persetujuan proyek. Dunia memang sering kali bekerja dengan cara yang lucu, dan Dani hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk membiarkan kebenaran itu terungkap dengan sendirinya tanpa perlu ia teriakan. Menjelang siang, suasana rumah semakin sibuk. Berbagai makanan mewah mulai tersaji di atas meja ruang tamu. Pak Broto mondar-mondar memastikan setiap sudut ruangan bersih dari debu. Dani melihat semua itu dari celah pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Ia melihat mertuanya yang begitu merendahkan diri demi mendapatkan pengakuan dari orang kaya. Sementara kepada menantunya sendiri, mereka tidak bisa memberikan sedikit pun rasa hormat. Dani menarik napas panjang, menyiapkan dirinya untuk drama yang akan segera mencapai puncaknya beberapa jam lagi. Suasana di dalam rumah Pak Broto benar-benar berubah menjadi sangat sibuk, seperti sedang mempersiapkan hajatan besar di kampung. Sejak matahari tepat berada di atas kepala, tidak ada satupun orang di rumah itu yang diizinkan untuk beristirahat. Bu Ratna sibuk di dapur dengan 2 orang tetangga yang ia sewa mendadak untuk membantunya memasak hidangan istimewa. Aroma rendang yang berbumbu pekat, ayam goreng kremes yang gurih, hingga berbagai jenis kue basah mulai memenuhi udara. Pak Broto ingin memastikan bahwa tamu yang ia sebut sultan itu merasa seperti raja saat menginjakkan kaki di rumahnya yang sebenarnya sudah tidak semewah dulu lagi. Pak Broto sendiri tidak tinggal diam dengan hanya memerintah. Ia turun tangan langsung mengelap vas bunga porselen yang ada di sudut ruang tamu. Berkali-kali ia mengecek posisi kursi jati di ruangan itu, memastikan jaraknya presisi dan memberikan kesan berkelas. Baginya, kunjungan Aris, sang pengusaha muda yang sedang naik daun itu, adalah tiket emas untuk keluar dari jerat utang yang selama ini menghimpitnya diam-diam. Jika tanah di pinggir kota itu laku dengan harga yang ia tawarkan, Pak Broto yakin ia bisa kembali mengangkat dagunya di depan teman-teman pensiunannya yang sering memamerkan kesuksesan anak-anak mereka di tengah kesibukan yang luar biasa itu. Dani keluar dari kamar hanya untuk mengambil segelas air putih. Langkah kakinya yang tenang justru dianggap sebagai gangguan oleh Pak Broto. Saat Dani melewati ruang tamu, Pak Broto langsung menghentikannya dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Pak Broto memegang kain lap di tangannya dan menunjuk ke arah Dani dengan nada meremehkan. Ia mengeluhkan keberadaan Dani yang dianggapnya tidak membantu sama sekali. Padahal Dani sudah menawarkan bantuan sejak pagi, namun ditolak mentimenta dengan alasan Dani hanya akan merusak tatanan yang sudah dibuat. Pak Broto mulai menceramahi Dani tentang betapa pentingnya tamu yang akan datang ini. Ia menjelaskan dengan nada sombong bahwa Aris adalah pemilik perusahaan properti raksasa yang sedang membangun banyak gedung pencakar langit di ibu kota. Pak Broto mengatakan bahwa orang seperti Aris adalah definisi sukses yang sebenarnya. Bukan seperti Dani yang hanya duduk diam melihat layar yang tidak jelas isinya. Ia menekankan berkali-kali bahwa Dani harus sadar diri tentang posisinya di rumah itu. Setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya, Sioliola, bertujuan untuk mengecilkan hati Dani serendah mungkin. Dani hanya mendengarkan dengan sabar sambil sesekali mengangguk kecil. Ia memperhatikan bagaimana keringat menetes di dahi mertuanya yang sudah mulai menua itu. Ada rasa kasihan yang terselip di hati Dani, melihat seorang pria tua yang begitu terobsesi pada harta, hingga lupa cara menghargai manusia yang ada di depan matanya. Dani tahu bahwa Aris, yang disebut sebagai sultan itu, sebenarnya adalah bawahannya yang paling setia dan sangat menghormatinya. Aris adalah orang yang sering memohon waktu luang Dani hanya untuk sekadar berkonsultasi tentang arah bisnis perusahaan mereka. Siska yang melihat suaminya di pojokan segera datang menghampiri. Ia mencoba membujuk ayahnya agar lebih tenang dan tidak terlalu keras pada Dani. Siska mengatakan bahwa Dani juga sedang bekerja dari rumah. Namun Pak Broto justru tertawa meremehkan. Bagi Pak Broto, bekerja tanpa seragam dan tanpa kantor adalah sebuah kegagalan hidup. Ia menganggap pekerjaan Dani hanyalah hiburan semata yang tidak menghasilkan uang nyata. Siska hanya bisa menunduk. Ia ingin membela suaminya lebih jauh, namun ia tahu tabiat ayahnya yang keras kepala tidak akan pernah mau mendengarkan penjelasan apapun. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap terlihat melintas di depan pagar rumah. Jantung Pak Broto berdegup kencang. Ia segera merapikan kembali batiknya yang sedikit kusut dan berteriak memanggil istrinya agar segera bersiap di depan pintu. Ia memerintahkan Siska untuk membawa semua hidangan ke meja makan secepat mungkin. Suasana menjadi sangat tegang, seolah-olah presiden akan datang berkunjung. Pak Broto berdiri dengan tegak di depan pintu, memasang senyum paling ramah yang ia miliki, siap menyambut sang penyelamat finansial keluarganya.
Dani yang masih berdiri di dekat ruang tengah melihat kepanikan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, sebentar lagi sandiwara yang ia jalani akan menemui titik balik. Sebelum tamu itu benar-benar masuk, Pak Broto sempat menoleh ke arah Dani dan memberikan peringatan terakhir dengan suara berbisik yang sangat tajam. Ia meminta Dani untuk benar-benar menghilang dari pandangan saat tamu itu masuk. Pak Broto merasa malu jika pengusaha sehebat Aris melihat dirinya memiliki menantu yang tampak tidak berguna seperti Dani. Ia ingin memberikan kesan bahwa keluarganya adalah keluarga yang sempurna dan berkelas. Bu Ratna keluar dari dapur dengan wajah yang memerah karena panasnya kompor. Namun ia segera memaksakan senyum saat berdiri di samping suaminya. Mereka berdua tampak seperti pasangan yang sangat serasi dalam kepura-puraan. Di mata mereka, hari ini adalah hari besar yang akan mengubah nasib. Mereka tidak menyadari bahwa kunci dari perubahan nasib itu sebenarnya sedang berdiri di depan mereka, memegang gelas air putih dengan pakaian santai, yang baru saja mereka usir untuk bersembunyi di balik bayang-bayang rumah sendiri. Dani akhirnya melangkah mundur, menuruti kemauan mertuanya untuk tidak menonjolkan diri. Ia masuk kembali ke arah dapur, menjauh dari ruang tamu utama. Namun telinganya tetap tajam mendengarkan suara mesin mobil yang perlahan mati di depan rumah. Suara pintu mobil yang tertutup dengan bunyi solid menandakan bahwa sang tamu telah tiba. Dani menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa sebentar lagi keangkuhan yang dibangun mertuanya akan berhadapan dengan kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Penantian panjang untuk melihat sebuah kejujuran akan segera dimulai. Langkah kaki terdengar mantap di atas ubin teras rumah. Pak Broto semakin gelisah. Ia berkali-kali merapikan letak taplak meja yang sebenarnya sudah sangat rapi. Pandangannya beralih ke arah Dani yang masih berdiri tak jauh dari ruang tamu. Raut wajah Pak Broto berubah seketika. Dari penuh senyum menjadi penuh kebencian. Ia melangkah cepat menghampiri Dani. Lalu dengan suara yang ditekan agar tidak terdengar sampai keluar, ia memberikan perintah yang sangat menyakitkan hati. Ia meminta Dani untuk tidak menyentuh satupun kursi jati di ruang tamu tersebut. Pak Broto menunjuk ke arah sudut ruangan, tepat di samping lemari hias besar yang sudah berdebu. Di sana terdapat sebuah karpet kecil yang tipis dan agak kusam. Dengan nada bicara yang sangat rendah namun penuh penekanan, Pak Broto menyuruh Dani untuk duduk di lantai saja jika memang ingin tetap berada di ruangan itu. Ia beralasan bahwa kursi-kursi di sana hanya diperuntukkan bagi tamu terhormat dan anggota keluarga yang dianggapnya berguna. Ia tidak ingin Aris, sang tamu agung, merasa risih karena harus duduk bersebelahan atau berhadapan dengan seorang pengangguran seperti Dani. Dani terdiam sejenak, menatap mata mertuanya yang penuh dengan keangkuhan. Tidak ada kemarahan di wajah Dani, hanya ada sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan. Siska yang baru saja keluar membawa nampan air mineral, terkejut melihat ayahnya memperlakukan suaminya seperti itu. Siska mencoba memprotes dan meminta ayahnya untuk tidak keterlaluan, namun Pak Broto langsung membentaknya pelan. Ayah bahwa ini adalah urusan bisnis besar, dan ia tidak ingin ada noda sedikit pun dalam pertemuan ini. Bagi Pak Broto, Dani adalah noda yang harus disembunyikan, atau setidaknya diletakkan di tempat yang paling rendah, tanpa membantah sedikit pun. Dani melangkah menuju sudut ruangan yang ditunjuk. Ia melipat kakinya dan duduk dengan tenang di atas lantai yang dingin. Ia memegang ponselnya, seolah-olah sedang sibuk dengan dunianya sendiri, sementara mertuanya menatapnya dengan perasaan puas. Pak Broto merasa telah berhasil menaruh Dani di tempat yang seharusnya. Ia kemudian kembali ke depan pintu, berdiri dengan sikap sempurna, sementara Bu Ratna berdiri di belakangnya, sambil merapikan sanggulnya yang sedikit miring karena keringat. Suasana di ruang tamu itu menjadi sangat kontras. Di satu sisi ada kemewahan yang dipaksakan dengan hidangan yang melimpah di atas meja. Dan di sisi lain ada seorang pria yang duduk bersila di lantai Sioloila. Ia adalah orang asing di rumah istrinya sendiri. Siska merasa matanya panas menahan tangis melihat suaminya diperlakukan sedemikian rupa. Namun Dani memberikan isyarat dengan tatapan matanya agar Siska tetap tenang dan mengikuti saja kemauan ayahnya. Dani ingin melihat sejauh mana drama ini akan berlangsung sebelum takdir mengambil alih peran utamanya. Ketegangan semakin memuncak saat bayangan seseorang mulai terlihat di ambang pintu yang terbuka lebar. Pak Broto membungkukkan badannya sedikit, sebuah gestur penghormatan yang sangat berlebihan bagi seseorang seusianya. Ia mulai mengucapkan kata-kata sambutan yang terdengar sangat manis, hampir terasa seperti pujian yang dibuat-buat. Baginya, martabat bisa dikesampingkan, asalkan tujuan materinya tercapai. Ia tidak peduli jika harus terlihat seperti pelayan di rumahnya sendiri. Asalkan tamu tersebut merasa senang
dan mau menandatangani kesepakatan bisnis yang ia tawarkan. Pria yang ditangguh-tangguh itu akhirnya melangkah masuk ke dalam ruangan. Aris tampil dengan sangat elegan mengenakan setelan jas tanpa dasi yang terlihat sangat mahal namun tetap santai. Aura kesuksesan terpancar jelas dari cara ia berjalan dan menatap sekeliling. Di belakangnya, seorang asisten membawa tas kerja kulit yang tampak berisi dokumen-dokumen penting. Pak Broto dengan sigap mempersilakan Aris untuk duduk di kursi jati yang paling empuk. Kursi yang tadi pagi ia bersihkan dengan sangat teliti. Bu Ratna segera memberikan isyarat kepada Siska untuk mulai menyajikan minuman dingin sebagai penyambut. Aris tersenyum ramah. Meskipun senyumnya terlihat sedikit formal dan profesional, ia menyalami Pak Broto dengan sopan, membuat Pak Broto merasa sangat dihargai dan besar kepala. Di dalam benak Pak Broto, ia sudah membayangkan tumpukan uang yang akan segera masuk ke rekeningnya. Ia mulai membuka pembicaraan dengan basi-basi tentang perjalanan Aris menuju ke sana, sembari sesekali menyelipkan pujian tentang keberhasilan perusahaan Aris yang sedang menjadi buah bibir di kalangan pengusaha properti. Aris menanggapi dengan singkat namun tetap menjaga tata krama yang baik. Suasana pembicaraan bisnis itu mulai menghangat. Pak Broto mengeluarkan berkas-berkas tanah miliknya dan mulai menjelaskan keunggulan lokasi tersebut dengan penuh semangat. Ia berbicara seolah-olah dirinya adalah seorang ahli pemasaran ulung. Sesekali ia melirik ke arah istrinya yang sedang sibuk menuangkan teh, memberikan kode bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Mereka benar-benar mengabaikan sosok Dani yang masih duduk diam di lantai di sudut ruangan, tertutup oleh bayangan lemari hias yang besar. Bagi mereka, Dani sudah benar-benar lenyap dari radar percakapan. Namun, di tengah penjelasan Pak Broto yang berapi-api, Aris mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang dari kejauhan. Aris adalah orang yang sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya, sebuah kemampuan yang membuatnya sukses di dunia bisnis. Ia tidak sepenuhnya fokus pada penjelasan Pak Broto tentang luas tanah atau akses jalan tol yang sedang dibangun. Pandangannya sesekali mengitari ruangan, memperhatikan detail-detail rumah tua itu, hingga akhirnya matanya tertuju pada sebuah sudut gelap di dekat lemari porselen. Pak Broto yang menyadari konsentrasi Aris terganggu, mencoba untuk kembali menarik perhatian tamu agungnya itu. Ia menyodorkan sepiring kue kecil hasil buatan Bu Ratna, namun Aris hanya menyentuhnya sedikit sebagai basa-basi. Aris merasa melihat sosok yang sangat ia kenal sedang duduk di lantai. Ia menyipitkan matanya, mencoba memastikan apakah penglihatannya salah karena pencahayaan ruangan yang agak remang. Jantung Aris mulai berdegup tidak keruan. Ada rasa tidak percaya, sekaligus bingung, yang menyelimuti pikirannya saat itu. Dani tetap menunduk. Ia seolah sengaja tidak ingin membuat kontak mata terlebih dahulu. Ia ingin Aris sendiri yang menyadari keberadaannya. Pak Broto yang melihat Aris terus menatap ke arah sudut ruangan mulai merasa panik. Ia mengira Aris terganggu karena melihat debu di bawah lemari atau mungkin melihat Dani yang dianggapnya merusak estetika ruangan. Pak Broto segera berdaham keras dan mencoba memanggil nama Aris untuk kembali fokus pada dokumen di atas meja. Namun Aris sudah tidak mendengar apapun yang diucapkan oleh Pak Broto. Aris tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya dengan sedikit terburu-buru, hingga menimbulkan bunyi denting yang cukup keras. Wajahnya yang semula tenang kini tampak berubah menjadi tegang, namun bukan tegang karena marah, melainkan karena rasa hormat dan keterkejutan yang luar biasa. Pak Broto dan Bu Ratna saling pandang. Mereka merasa ada sesuatu yang salah namun tidak tahu apa itu. Mereka mengira Aris tersinggung akan sesuatu hal dalam penjelasan tadi. Tanpa mereka sadari, kejutan yang sebenarnya baru saja dimulai dan akan meruntuhkan semua harga diri yang mereka banggakan selama ini. Dani menyadari bahwa Aris sudah mengenalinya. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan memberikan senyum kecil yang sangat tipis. Senyuman itu adalah kode bagi Aris bahwa dugaannya benar. Aris menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kesadarannya yang sempat hilang sejenak. Ruangan yang tadinya penuh dengan suara ocehan Pak Broto tiba-tiba menjadi sangat sunyi, menciptakan atmosfer yang mencekam bagi tuan rumah yang tidak tahu apa-apa tentang hubungan rahasia antara menantu mereka dan sang sultan yang mereka puja. Suasana di dalam ruang tamu itu tiba-tiba terasa membeku. Pak Broto yang tadinya begitu lancar bicara tentang harga per meter tanah dan rencana pembangunan mal, mendadak kehilangan kata-katanya. Ia melihat ekspresi Aris berubah total. Wajah sang sultan yang tadinya penuh senyum formal, kini tampak menegang dengan mata yang terpaku pada satu titik di pojok ruangan. Pak Broto sempat mengira ada kecoak atau kotoran yang membuat tamu agungnya itu merasa jijik. Ia segera menoleh ke arah yang sama, namun yang ia dapati hanyalah Dani yang masih duduk bersila di atas lantai yang dingin.
Pak Broto mencoba tertawa kecil untuk mencairkan suasana yang mendadak aneh itu. Ia mengatakan kepada Aris agar tidak mempedulikan sosok yang duduk di lantai itu, dengan nada yang sangat meremehkan. Pak Broto menyebut Dani sebagai saudara jauh yang kurang beruntung dan sedang menumpang tinggal di rumahnya. Ia bahkan sempat menyindir bahwa Dani memang lebih suka duduk di lantai karena tidak terbiasa dengan kemewahan kursi jati. Kalimat itu diucapkan dengan harapan Aris akan tertawa dan kembali fokus pada urusan bisnis mereka yang bernilai miliaran rupiah. Namun, reaksi Aris benar-benar di luar dugaan. Bukannya tertawa, Aris justru mengabaikan piring kue yang disodorkan Bu Ratna. Ia tidak lagi mendengarkan penjelasan. Pak Broto. Aris melepaskan kacamata hitam yang tadi tersampir di kantong kemejanya, lalu mengusap matanya seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah halusinasi. Ia melihat Dani sedang menatapnya dengan tenang, tanpa ada rasa minder sedikit pun meskipun duduk di posisi yang sangat rendah. Tatapan Dani sangat dalam, penuh wibawa yang tidak bisa disembunyikan oleh pakaian sederhananya. Bu Ratna mulai merasa tidak enak hati. Ia melihat tangan Aris sedikit gemetar saat meletakkan kembali kacamatanya ke atas meja. Bu Ratna mencoba menawarkan teh hangat baru, namun Aris mengangkat tangannya sebagai tanda menolak. Keheningan di ruangan itu menjadi sangat mencekam. Siska yang berdiri di ambang pintu menuju dapur juga merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ia melihat suaminya tetap tenang, sementara tamu agung ayahnya tampak seperti orang yang baru saja melihat sosok yang sangat ia takuti sekaligus ia hormati. Dani sengaja tidak bergerak. Ia ingin melihat sejauh mana Aris bisa mengendalikan keterkejutannya di depan orang-orang yang telah merendahkannya. Pak Broto yang semakin panik mulai berdiri dari kursinya. Ia berniat menghampiri Dani dan mengusirnya keluar dari ruangan itu agar tidak mengganggu pandangan Aris lagi. Pak Broto merasa Dani adalah pembawa sial yang membuat transaksinya terancam batal. Ia sudah bersiap untuk memaki Dani dengan suara pelan agar segera pindah ke dapur. Namun sebelum langkah kaki Pak Broto sampai ke pojok ruangan, Aris sudah bergerak lebih dulu. Aris berdiri dengan gerakan yang sangat cepat hingga kursinya sedikit bergeser ke belakang. Matanya sama sekali tidak lepas dari sosok Dani. Pak Broto tertegun di tengah jalan. Ia mengira Aris akan marah besar karena ada orang rendahan di ruangan itu. Ia sudah menyiapkan permintaan maaf yang sangat dalam. Namun, langkah kaki Aris bukan menuju pintu keluar untuk pulang, melainkan melangkah lebar menuju sudut ruangan tempat Dani duduk di lantai. Suasana ruangan itu seolah kehilangan gravitasi, membuat semua orang yang ada di sana menahan napas mereka. Pak Broto dan Bu Ratna terbelalak saat melihat Aris justru setengah berlari menuju arah Dani. Mereka mengira Aris mungkin akan menegur Dani dengan keras karena dianggap tidak sopan. Namun, pemandangan selanjutnya benar-benar meruntuhkan logika mereka. Begitu sampai di depan Dani, Aris tidak berdiri tegak dengan sombong. Sebaliknya, ia langsung membungkukkan badannya dengan sangat dalam. Sebuah gestur penghormatan yang jauh lebih hormat daripada yang diberikan Pak Broto kepada Aris tadi. Wajah Aris tampak sangat pucat, bukan karena marah, melainkan karena rasa bersalah yang amat besar. Bos, kenapa bos duduk di sini? Suara Aris bergetar hebat saat ia bertanya. Ia tidak mempedulikan jas mahalnya yang kini menyentuh lantai saat ia ikut berlutut di depan Dani. Aris segera meraih tangan Dani dan menyalaminya dengan kedua tangan. Lalu ia memeluk Dani sebentar dengan sangat erat. Ucapan bos yang keluar dari mulut Aris menggema di seluruh penjuru ruang tamu itu, membuat Pak Broto yang berdiri tak jauh dari sana langsung lemas seketika. Lutut Pak Broto terasa seperti jeli, dan ia harus berpegangan pada pinggiran lemari porselen agar tidak terjatuh. Bu Ratna menjatuhkan nampan kecil yang ia pegang hingga menimbulkan bunyi gaduh yang memecah kesunyian. Ia menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Matanya seolah ingin keluar melihat tamu sultan yang mereka puja itu bersikap seperti bawahan di depan menantu yang selalu mereka injak-injak. Aris tampak sangat marah saat menyadari bahwa Dani sengaja diminta duduk di lantai. Ia menoleh ke arah Pak Broto dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh kemarahan. Aris bertanya dengan nada tinggi, siapa orang yang berani-berani Nia menyuruh pemimpin tertinggi perusahaan mereka duduk di atas lantai seperti itu? Dani hanya tersenyum tipis dan menepuk bahu Aris, memintanya untuk tenang. Dani berdiri dengan perlahan, merapikan celananya yang sedikit berdebu. Saat Dani berdiri, aura kepemimpinannya terpancar begitu kuat, sehingga membuat Pak Broto secara otomatis menundukkan kepala tanpa sadar. Aris menjelaskan dengan suara lantang bahwa Dani adalah pemilik sah dari seluruh jaringan bisnis properti yang ia jalankan. Aris mengatakan bahwa ia hanyalah manajer pelaksana, sementara semua modal, keputusan, dan tanah-tanah yang sedang diperebutkan banyak orang adalah milik Dani sepenuhnya.
Wajah Pak Broto yang tadinya merah karena semangat kini berubah menjadi pucat pasi. Benar-benar seperti kertas putih. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ia teringat kembali semua ucapan kasarnya, semua hinaannya, dan perintahnya yang menyuruh Dani duduk di lantai karena dianggap memalukan keluarga. Rasa malu yang luar biasa kini menghujam jantungnya. Ia merasa menjadi manusia paling bodoh di dunia karena telah menghina naga yang sedang menyamar di rumahnya sendiri. Ia ingin bicara, namun lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya tersumbat oleh rasa penyesalan yang teramat dalam. Siska yang melihat kejadian itu dari kejauhan hanya bisa menangis haru. Ia tidak menyangka suaminya memiliki pengaruh sebesar itu. Namun yang lebih membuatnya tersentuh adalah kesabaran Dani selama ini menghadapi keluarganya. Aris masih terus mengomel. Ia mengatakan bahwa transaksi pembelian tanah milik Pak Broto sebenarnya hanyalah formalitas karena Dani ingin membantu keluarga istrinya secara diam-diam melalui perusahaan Aris. Mendengar kenyataan itu, Pak Broto hampir saja pingsan. Ia menyadari bahwa orang yang ia anggap sebagai beban sebenarnya adalah penyelamat tunggal bagi kehancuran finansialnya. Suasana di ruang tamu yang tadinya penuh dengan aroma makanan lezat kini berubah menjadi sangat menyesakkan. Aris masih berdiri di samping Dani dengan sikap siaga, seolah siap membela atasannya dari ketidakadilan apapun. Ia mengeluarkan sebuah map kulit dari tasnya dan meletakkannya di meja jati dengan hentakan pelan namun tegas. Aris kemudian membuka berkas itu dan menunjukkan dokumen kepemilikan perusahaan, serta surat kuasa pembangunan proyek besar yang selama ini diincar oleh Pak Broto. Di sana, di kolom paling atas, tertera nama lengkap Dani sebagai pemilik tunggal sekaligus komisaris utama. Pak Broto mendekat dengan langkah gemetar, mencoba melihat dokumen itu dengan matanya yang mulai kabur karena syok. Setiap huruf yang ia baca seolah menjadi tamparan keras yang mendarat di wajahnya. Ia menyadari bahwa perusahaan yang selama ini ia puja-puja sebagai raksasa properti adalah milik menantu yang setiap hari ia suruh membersihkan halaman dan ia maki sebagai pengangguran. Dani akhirnya melangkah perlahan menuju kursi utama yang tadi dikosongkan oleh Aris. Ia duduk di sana dengan tenang, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan wibawa yang sangat alami. Dani mulai berbicara dengan suara yang sangat rendah namun terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia sengaja menutup rapat identitasnya karena ingin merasakan kehidupan yang sederhana bersama Siska. Ia ingin tahu apakah ia akan tetap dicintai dan dihargai meski tanpa embel-embel harta di belakang namanya. Dani juga mengungkapkan bahwa rencana pembelian tanah Pak Broto sebenarnya adalah idenya sendiri. Ia tahu mertuanya sedang terlilit utang besar pada bank dan hampir kehilangan rumah ini, sehingga ia menyuruh Aris untuk membeli tanah itu dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar agar Pak Broto bisa hidup tenang di masa tuanya. Mendengar pengakuan itu, Bu Ratna langsung terduduk lemas di sofa kain yang ada di dekatnya. Ia teringat betapa seringnya ia membanding-bandingkan Dani dengan anak tetangga yang hanya bekerja sebagai staf biasa di kantor kelurahan. Ia merasa sangat hina karena telah memperlakukan orang yang berniat menyelamatkan hidupnya dengan cara yang sangat buruk. Dani menatap mertuanya satu persatu, bukan dengan tatapan balas dendam, melainkan dengan tatapan kekecewaan yang mendalam. Ia mengatakan bahwa harta bisa dicari, namun rasa hormat kepada sesama manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah. Sekalipun, Aris menambahkan bahwa sebenarnya Dani sudah menyiapkan posisi strategis di salah satu anak perusahaan untuk dikelola oleh keluarga ini jika mereka bisa bersikap bijak. Namun, melihat kejadian hari ini, Aris merasa ragu apakah mereka layak mendapatkan kepercayaan itu. Pak Broto hanya bisa menunduk dalam-dalam. Ia tidak berani menatap mata Dani. Ruangan itu kini penuh dengan isak tangis penyesalan dari Bu Ratna dan kesunyian yang mencekam dari Pak Broto yang kehilangan harga dirinya dalam sekejap. Kebenaran telah terungkap sepenuhnya, dan kenyataan itu jauh lebih berat untuk ditanggung daripada kemiskinan yang mereka takuti selama ini. Matahari mulai condong ke barat, membiarkan cahaya kemerahan masuk melalui jendela ruang tamu dan menyinari wajah Pak Broto yang tampak jauh lebih tua dari beberapa jam yang lalu. Ia perlahan bangkit dari berdirinya dan berjalan mendekati Dani yang masih duduk tenang. Dengan suara yang parau dan tersedat oleh tangis, Pak Broto memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ia mengakui semua kesalahannya dan kehilafannya yang selama ini hanya memandang orang dari harta benda. Ia bahkan bersedia bersimpuh di depan Dani untuk menebus rasa malunya karena telah menyuruh menantunya itu duduk di lantai. Dani segera menahan tangan mertuanya. Sebelum pria tua itu benar-benar berlutut, Dani bukan tipe orang yang suka merendahkan orang lain, meskipun orang tersebut pernah merendahkannya. Ia membantu Pak Broto untuk duduk kembali dengan layak.
Dani mengatakan bahwa ia sudah memaafkan segala perlakuan buruk mereka sejak lama. Namun ia menegaskan bahwa kejadian hari ini adalah pelajaran berharga bagi mereka semua. Ia mengingatkan bahwa posisi tinggi di dunia bisnis tidak ada artinya jika di dalam rumah sendiri mereka gagal menjadi manusia yang memiliki empati dan rasa hormat kepada keluarga. Siska masuk ke dalam ruangan dan memeluk suaminya dengan erat. Ia tidak meminta harta atau kemewahan. Ia hanya berterima kasih karena Dani telah begitu sabar menghadapi orang tuanya yang keras kepala. Dani mengusap air mata istrinya dan memberikan senyum yang paling tulus. Ia memutuskan bahwa proyek pembelian tanah itu akan tetap dilanjutkan agar mertuanya terbebas dari utang. Namun Dani memberikan syarat bahwa mulai saat ini, Pak Broto dan Bu Ratna harus belajar untuk memperlakukan siapapun dengan setara, tanpa melihat status sosial atau pekerjaan mereka. Meskipun sudah dimaafkan, rasa menyesal di hati Pak Broto dan Bu Ratna tidak hilang begitu saja. Setiap kali mereka melihat sudut ruangan tempat Dani tadi diminta duduk di lantai, hati mereka terasa seperti diiris sembilu. Mereka menyadari bahwa mereka hampir saja mengusir malaikat pelindung dalam hidup mereka hanya karena silau oleh kemewahan duniawi. Hari itu menjadi titik balik bagi keluarga tersebut. Pak Broto yang dulunya sombong dan angkuh, kini berubah menjadi pribadi yang lebih pendiam dan sangat menghargai setiap orang yang datang ke rumahnya, tak peduli apapun pakaian yang mereka kenakan. Dani akhirnya mengajak Siska untuk mengemasi barang-barang mereka. Ia merasa tugasnya di rumah itu sudah selesai. Ia ingin membawa Siska pindah ke rumah yang lebih layak, yang sudah ia siapkan sejak lama sebagai kejutan untuk istrinya. Saat mereka melangkah keluar dari pintu depan, Pak Broto dan Bu Ratna berdiri di teras dengan mata yang sembab. Mereka melambaikan tangan dengan rasa haru sekaligus malu yang masih tersisa. Dani menoleh sekali lagi, memberikan anggukan hormat, lalu masuk ke dalam mobil mewah yang sudah disiapkan oleh Aris untuk membawanya pergi menuju kehidupan yang baru. Perjalanan sore itu terasa sangat tenang. Di dalam mobil, Dani menggenggam erat tangan Siska sambil menatap jalanan yang mulai diterangi lampu kota. Ia telah membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada kursi empuk atau sebutan sultan, melainkan pada karakter dan bagaimana kita memperlakukan orang yang berada di bawah kita. Penyesalan mertuanya mungkin akan membekas selamanya. Namun bagi Dani, itu adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah perubahan hati yang nyata. Cerita tentang menantu yang duduk di lantai itu pun berakhir dengan sebuah awal baru yang jauh lebih bermakna bagi semua orang yang terlibat di dalamnya.